Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Nahwu. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan tentang maf'ul bih. Dimulai dari definisi maf'ul bih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Musmita Darmi. Jadi, apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih huwal ismul mansub allazi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ul bih ialah isim mansub yang menjadi sasaran perbuatan. Maksudnya, maf'ul bih adalah isim yang menjadi objek si pelaku. Jadi secara singkatnya maf'ul bih ini sebuah objek. Bagaimana contohnya? Contohnya terdapat dalam kalimat Doroba Khalidun Zaidan. Yang mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya terdapat dalam lafaz Zaidan. Kenapa? Karena Zaid ini menjadi objek atau sasaran si Khalid, sasaran pukulan Khalid. Jadi singkatnya seperti itu. Maf'ulun bih terbagi menjadi dua jenis, yaitu maf'ulun bih isim johir, yaitu yang mencakup semua isim yang nampak, nama orang, tumbuhan, hewan, benda mati, isim mausul, isim isyarah, isim-isim yang 5, dan fi'il-fi'il yang 5. Contohnya, darabtu Zaidan. Darab fi'lun madin mabani ala sukun litisali bihida min raf'il mutaharrik wa huwa tu dhamir raf'il mutaharrik mabani ala dhammin fi mahalli raf'in fa'ilun. Khalidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Yang kedua pembagiannya ialah maf'ulun bih isim dhamir. Isim dhamir yang biasanya menjadi objek atau disebut dengan maf'ulun bih. Isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu isim dhamir muttasil dan isim dhamir munfasil. Isim dhamir muttasil yang artinya tersambung, contohnya darobani. Dan yang kedua isim dhamir munfasil yang artinya terpisah, contohnya iyyaka. Dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah mengenai tanda i'rab pada maf'ul bih. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa maf'ul adalah isim mansub. Artinya i'rab dari maf'ul adalah nasab. Tanda nasab pada maf'ul adalah fathah, alif, kasrah, dan ya. Namun tanda i'rab ini hanya berlaku pada isim mu'rab saja. Yang pertama ada tanda fathah. Fathah menjadi tanda nasab pada objek apabila berbentuk jamak taksir yang menunjukkan arti banyak atau isim mufrad yang menunjukkan arti satu. Contoh dari isim mufrad adalah doroba khalilun kalban. Lalu contoh jamak taksir adalah katabal mudarrisun nususo. Yang kedua yaitu ada tanda alif. Alif menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk asmaul khamsah. Contohnya adalah ra'aitu abaka. Kata abaka di sini termasuk asmaul khamsah, sehingga apabila menjadi maf'ul maka ditandai dengan alif yang terletak setelah huruf ba. Yang ketiga ada tanda kasroh. Kasrah menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk jamak muannas salim yang menunjukkan arti banyak perempuan. Contohnya adalah ra'aitu thalibati. Lalu yang keempat ada tanda ya yang menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk jamak muzakkar salim yang artinya banyak laki-laki atau isim tasniyah yang artinya satu perempuan. Contohnya adalah pada isim tasniyah yaitu dorobat Salma Kutin. Lalu pada jamak muzakkar salim contohnya ro'aitul muslimin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan membahas tentang membuang amil maf'ul bih. Apakah amil maf'ul bih boleh dibuang? Terkadang fi'il dan fa'il pada susunan jumlah fi'liyah dibuang
hanya maf'ul bih seorang yang tersisa. Hal ini untuk tujuan meringkas dan pengkhususan. Yang pertama, boleh membuang amil, fi'il atau fa'il dan menyisakan maf'ul bih. Ini terjadi ketika menjawab sebuah pertanyaan. Seperti percakapan berikut ini. Khalid, man darabta ya Umar? Umar, Zaidan. Takdir, darabtu Zaidan. Nah, bahkan pada contoh di atas ini bisa dibuang keseluruhan tanpa fi'il, fa'il, dan maf'ul bih ketika jawaban tersebut diwakili lafaz na'am. Contohnya seperti ini. Khalid, hal fahimta ad-dars? Umar, na'am. Takdir, na'am fahimtu ad-dars. Yang selanjutnya, boleh membuang amil atau fi'il ketika amil tersebut sudah disebutkan di awal dan tidak ingin diulangi karena sudah cukup difahami. Contohnya dalam surat An-Nahl ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Madza anzala rabbukum qalu khairan. Lafaz khairan adalah maf'ul bih dari amil atau fi'il yang dibuang yaitu anzala. Jadi dalam terjemahannya seperti ini. Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Selanjutnya, wajib membuang amil, fi'il dan fa'ilnya ketika posisi isim maf'ul bih didahulukan. Contohnya seperti Al-Kitaba qara'tuhu. Buku ini aku telah membacanya. Amil untuk lafaz Al-Kitab, maf'ul bih yang terletak sebelum lafaz Al-Kitab dibuang, lalu memperkirakan fi'il yang terletak setelahnya. Jika ditampakkan akan seperti ini. Qara'tu Al-Kitaba qara'tu. Catatan, pada susunan kalimat Al-Kitaba qara'tu boleh menjadikan Al-Kitaba sebagai mubtada dan dirubah harokatnya menjadi rafa atau dhammah. Al-Kitabu qara'tu. Selanjutnya, amil wajib dibuang karena ikhtisas. Seperti contohnya, nahnu al-muslimina nu'minuna billahi wahdah. Nahnu at-talibatu nubni anfusana ala al-tizama bil qanun. Selanjutnya, dibuang sebab bersifat simai dari Arab, seperti kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban. Ketiga lafaz ini adalah maf'ul bih dari amil yang dibuang dan diperkirakan seperti ahlan. Jadi ja'ta ahlan, sahlan, wa tabata sahlan, wa marhaban, laqita marhaban. Kata yang dipakai perkirakan tidak terbatas seperti contoh dipakai di atas. Selagi maknanya sesuai bisa digunakan untuk perkiraan. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban adalah maf'ul mutlak apabila yang diperkirakan dari fi'il yang sama bentuk dengan maf'ul bihnya. Bisa disusun komplit kira-kira seperti ahalta ahlan wa sahlata sahlan wa rahubta marhaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada materi tentang mendahulukan maf'ul bih dari fa'il. Mendahulukan maf'ul bih dari fa'il. Kapan itu harus terjadi? Yang pertama, ketika fa'il wajib didahulukan dan maf'ul bih diakhirkan itu ketika fa'il dan maf'ul bih keduanya terdiri dari isim maqsur. Dalam hal ini wajib sesuai dengan susunan normal. Contohnya, daraba Mustafa Isa. Dan yang kedua, ketika fa'il dan maf'ul bih keduanya terdiri dari isim mausul. Contohnya, darabal ladzi ja'al ladzi indana. Al-ladzi ini adalah isim mausul. Yang ketiga, ketika fa'il dan maf'ul bih keduanya terdiri dari isim isyarah. Contohnya, daraba hadza, daraba haula'i, at-tulabi ulaika, talibat. Hadza, haula'i, dan ulaika itu adalah isim isyarah. Yang keempat, ketika fa'il dan maf'ul bih keduanya diidofatkan kepada ya mutakalim. Contohnya, daraba akhi sadiqi, yang artinya saudaraku telah memukul kawanku.
Ya akhi, ya di sana adalah ia mutakalim, dan sodiqi itu juga ia mutakalim. Yang kelima, ketika bentuk fa'ilnya berupa isim dhamir mutasil, contohnya darabtu Khalidan. Tuh di sini adalah ta'u al-fa'il dhamir mabni fi mahall fa'. Selanjutnya, maf'ul bih wajib didahulukan dan fa'il harus diakhirkan. Kapan ini terjadi? Yang pertama, ketika fa'il dibatasi dengan perangkat hasr innama atau illa. Contohnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Atau, ma darabal kalba illa Khalid. Begitu ya. Selanjutnya, ketika maf'ul bih berupa isim dhamir dan fa'il berupa isim dhahir. Contohnya, as'adakallah atau balaghanil khabar darabani Khalid. Begitu. Alasan membuang maf'ul bih. Apakah boleh maf'ul bih dibuang? Pada dasarnya, maf'ul bih itu harus tertera karena merupakan sasaran daripada si pelaku. Namun, terkadang dibuang karena alasan tertentu, baik terkait lafaz maupun makna. Yang pertama dari segi lafaz. Contohnya dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Asalnya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala rabbuka atau ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Nah, sikanya itu kan maf'ul bih. Berarti ke rabbuka maf'ul bihnya itu. Tapi kita kan membuang maf'ul bih. Jadi dihilangkanlah kaknya itu. Jadilah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai qala. Tujuannya untuk menyesuaikan struktur kalimat atau menyambungkan kalimat dan menyeiramakan kalimat sebelumnya. Yang kedua, al-izaj atau meringkas. Adapun contoh lain dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu. Asalnya itu fa'illam taf'aluhu wa lan taf'aluhu. Nah, si hu-nya itu kan maf'ul bih karena kan biasanya kan kalau Al-Quran itu suka ada buka kurungnya, suka ada penjelas gitu. Orang kafir, orang Yahudi atau apapun itu dalam ayat itu suka ada buka kurung atau penjelas gitu. Nah, si hu-nya itu ke maf'ul bih itu, tapi kan kita udah jelaskan kita itu membuang maf'ul bih, jadi dibuanglah hu-nya itu, jadilah fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu. Terus yang kedua dari sisi makna. Yang pertama, untuk menghinakan atau merendahkan atau al-ihtikor. Contoh dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 21. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Asalnya itu la'aghlibannal kufar garis bawah kufar. Nah, tapi si kufar ini dihilangkan, tujuannya untuk menghinakan atau merendahkan orang-orang kafir. Terus yang kedua, untuk menutupi yang tidak layak disebutkan atau istihjan. Qaulu Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'a minni wala ra'aitu minhu. Dia tidak melihat itu dariku dan aku tidak melihat itu darinya. Maksudnya aurat atau etika dalam bergaul suami istri. Mana sih yang tidak layak disebutkannya? Garis bawahi. Dia tidak melihat itu dariku dan aku tidak melihat itu darinya. Maksudnya aurat. Aurat di sini bukan seperti aurat rambut, kaki, tangan, bukan seperti itu, tapi aurat di sini itu aurat etika bergaul suami istri atau bersenggama. Nah, kan kalau bersenggama kita itu tidak cocok ya atau tidak layak untuk disebutkan, maka disebutlah dengan aurat etika bergaul suami istri. Terus selanjutnya, kapan maf'ul bih tidak boleh dibuang? Yang pertama, ketika maf'ul bih menjadi objek yang ditanyakan. Contohnya soal, kam rubiyatin anfaqta? Berapa rupiah yang kau infakkan? Jawabnya rubiyatan wahidatan. Mana yang menjadi maf'ul bih? Yang menjadi maf'ul bih itu rubiyatan wahidatan atau maf'ul bih yang menjadi objek atau yang ditanyakannya. Terus yang kedua,
ketika maf'ul bih dibatasi dengan perangkat hasar. Hasar itu bisa disebut dengan taukid atau penguat dari innama dan illa. Tidak boleh dibuang karena merupakan target daripada kedua perangkat tersebut. Contohnya, kata Khalid, contoh ya, kata Khalid ad-dars. Khalid sedang menulis pelajaran. Terus ada yang nanya, Khalid sedang apa? Khalid sedang menulis pelajaran. Terus nanya lagi, masa sih? Nggak percaya gitu ya. Terus dikuatin lagi dengan yang menjawabnya, innama kataba Khalid ad-dars. Bahwa benar, sungguh Khalid itu sedang menulis pelajaran. Kan kalau dalam kehidupan kita biasanya kita itu memperkuat argumen dengan nada tingginya. Nah, dalam bahasa Arab dengan kata innama dan illa. Contoh lainnya seperti yang di pinggir, ma kataba Khalid illa dars. Khalid tidak menulis kecuali menulis pelajaran. Terus yang ketiga, ketika maf'ul bih dijadikan atau berada pada posisi muta'ajib. Apa sih muta'ajib? Muta'ajib itu ekspresi kagum. Contohnya, ma ajmalal masa atau ma ajmalal manadir. Mana sih yang menjadi muta'ajib dan menjadi maf'ul bihnya? Yang menjadi muta'ajibnya itu ma garis bawahi ma, dan yang menjadi maf'ul bihnya itu masa'a dan manadir. Dan yang terakhir, ketika maf'ul bih menjadi objek bagi fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul bih. Dan kedua maf'ul bih ini tidak boleh dibuang karena untuk menyempurnakan fungsi daripada amilnya pada struktur kalimat tersebut. Kita cari objek yang dua. Contoh, manahtu as-sadiq. Nah, ini dua-duanya objek. Tapi ingat, yang menjadi manah bukan manahnya, tapi tu, domir anak, tu itu, domir saya, dan aswadiko, teman. Dua-duanya objek ya, dua-duanya objek. Saya sudah memberikan apa? Al-wafa, janji. Jadi udah khusus ke wafa, ke janji. Jadi udah dikhususkan bahwa saya teh sudah memberikan janji kepada teman saya. Terus contoh lainnya, alam tu Khalidan ad-darsa. Saya telah mengajarkan Khalid pelajaran. Sama kayak yang di atas, alam tu dan Khalidan yang menjadi objek. Terus ad-darsa dikhususkan. Jadi ini tuh disebut dengan maf'ul bih ikhtisos atau maf'ul bih yang dikhususkan. Kan gak mungkin ya kalau manahtu as-sadiqo, saya telah memberikan apa gitu, gak jelas kan. Jadi ditambah dengan al-wafa, janji, dan ad-dars. Berarti yang dikhususkannya itu al-wafa dan ad-darsa. Penerangan maf'ul bih sebagai objek, yaitu isim yang dibaca nasab yang dikenai oleh suatu perbuatan, baik berupa hissi atau yang bisa dirasakan oleh panca indera maupun manawi atau yang tidak bisa dirasakan oleh indera namun bisa diketahui oleh hati. I'rab maf'ul bih ini tentu saja nasab